Oke, kita ke Bang Ciko. Bang Ciko melihatnya ini sebenarnya lebih mana nih? Lebih memilih untuk ya sudah kabinet itu sebaiknya sebagai posisi di luar ya itu ya. Sebenarnya kabinet tidak gemuk atau memang ya sudah sah-sah saja dipertambah gitu. Belum tentu di luar juga belum. Iya sih, pada saat ini ya. Ada kode juga dari Bang Habib. Dengan jumlah yang sekarang saya rasa cukup baik. Tapi bisa juga tadi dengan argumentasi tadi memisahkan beberapa kedirjenan misalnya daripada kementerian-kementerian itu bahkan bisa menjadikan itu lebih ramping karena yang dipisahkan itu tidak akan menjadi selevel menteri kan itu tadi. Ya kalau benar-benar kita nggak berbicara kita put aside terkait dengan akomodir, ya mengakomodasi. Tapi tentunya ini kan nggak bisa tutup mata juga. Pastinya pemerintahan baru harus mengakomodir para pendukung dan lain-lain. Tetapi kembali lagi, apakah memang harus kursi menteri? Yaitu tadi hal kedirjenan-kedirjenan yang dipisah menjadi badan-badan yang lebih kecil karena anggarannya juga tidak akan setingkat dengan menteri ini. Itu kan juga bisa diisi dengan pos-pos itu bisa diisi oleh anggota-anggota koalisi. Tapi tentunya kalau saya pribadi nih ya, lebih memilih Indonesia ini memiliki oposisi atau kumpulan partai politik yang cukup kuat berada di luar pemerintahan. Itu tadi ya alasan-alasan termasuk untuk menyerap aspirasi yang berbeda di masyarakat dan tentunya visi misinya kan sebenarnya partai-partai ini punya ideologi juga ada perbedaan-perbedaan di situ ya. Saya rasa yang paling tepat adalah tetap dengan jumlah menteri atau bahkan kembali lagi menjadi lebih ramping, tetapi badan-badan itu karena akan dilepas dari kementerian-kementerian itu tentunya tidak akan selevel menteri. Saya sebelum Bang Ferry, terakhir Bang Ferry boleh nanti ya, saya mau ke Bang Margarito. Bang Margarito, konklusi dari Anda nih, memang butuh dirampingkan atau butuh dimekarkan? Pendapat Anda terakhir silakan. Saya rasa ada beberapa yang mesti ada, perlu ada gitu ya. Coba dikenali baik-baik pasal 30 Undang-Undang Dasar. Pasal 30 itu bicara dua hal yang berbeda. Yang satu ada diurusi oleh kementerian dan satu tidak. Jadi mesti kita kenali betul itu. Jadi tidak semata-mata karena apa ya. Karena itu tadi saya bilang, mari kita tentukan hal apa yang mau kita urus. Dan hal apa yang mesti kita urus di undang-undang itu menunjuk pada Undang-Undang Dasar. Ada hal yang absolutely ada dan ada hal yang diberikan yang cakupannya ada dalam Undang-Undang Dasar dan selebihnya diberikan diskresi kepada Presiden sebagai presidential discretion untuk menentukan perlu atau tidak. Kapan penjelasan itu harus diberikan? Kalau sekarang kan sebenarnya belum juga. Belum bisa juga? Belum juga. Karena kalau kita bicara by legal gitu ya, kementerian itu baru bisa ditambah, diubah, dikurangi, dipisahkan segala macam itu 2 minggu setelah Presiden dilantik. Oke. Itu undang-undang ya. Dan sekarang ini ya kita bicara-bicara aja. Tapi kalau misalnya kalau mau dibicarakan sekarang juga saya rasa tidak tepat juga. Mungkin dekat-dekat waktu itu baru perlu dibikin pernyataan official gitu ya, bahwa kita perlu ini, kita perlu ini, kita perlu ini. Kira-kira begitu gitu ya. Kalau mau dilakukan, tapi itu pertimbangan politik, pertimbangan legalnya ya mesti setelah dilantik. Baru ada kewenangan bicara mengenai ini itu segala macam. Di luar itu belum bisa. Tapi kalau misalnya dia bicara Pak Prabowo misalnya sebelum dilantik hendak memberikan statement official tentang soal-soal yang kayak begitu, itu juga tidak amat. Kalau dari Bang Ferry closing statement? Ya, Presiden terpilih saya pikir tidak dalam fase terburu-buru untuk menentukan jumlah kabinetnya. Dan sejauh pemahaman saya, hanya konstitusi dan undang-undang saja yang bisa membatasi presiden untuk menentukan seseorang yang ada di dalam kabinetnya. Bahkan wakil presiden pun tidak diperlukan untuk mengurus ini, karena wakil presiden itu kan ban serap saja. Ya kalau dipakai ketika ban utama bocor kan gitu ya. Jadi ini hak prerogatif presiden yang terus kita harus kawal, karena antara presiden dan rakyat tidak ada batasan sebenarnya. Dan bagi saya yakin ya presiden tidak akan mampu dipaksa ya oleh kepentingan. Karena yang ribut ini saya yakin yang di sekitaran presiden nih sekarang. Karena kalau 34 kayaknya jatah saya nggak dapat nih, perlu 40 begitu ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan presiden ya diberikan petunjuk untuk memastikan pilihan kabinetnya. Dan hanya kepada konstitusi dan undang-undang lah
presiden harus taat, bukan kepada partai oposisi ataupun partai Koalisi. dalam koalisi. Baik. Oke, baik. Terima kasih Terima Bapak-bapak kasih. semua. Saya ingin konklusikan dengan sebuah pantun, boleh ya? Boleh. Boleh, Bapak ya. Cakep ya. Bikin kornet, makannya sarden. Supaya makin sip, tambah jus alpukat. Cakep. Gemukin kabinet mungkin memang haknya presiden. Cakep. Tapi yang pasti wajib, gemukin dong ekonominya rakyat. Cakep. Terima kasih Bapak-bapak, Bang Habib. Terima kasih Bang Habib, Bang dan juga Ciko, Bang Bang Margarita Ferry, sudah Bang bergabung. Margarita. Terima kasih. Seharusnya pantun. Iya. Jakarta Timur, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Baik.